Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 10-5, yang akan membawakan materi tsunami. Perkenalkan, nama saya Tesya Nur Askia Ramadhani. Saya Papia Sofia. Saya Mika Masala Ramadan. Saya Tasya Nela Putri. Saya Muhammad Zikri Laika. Saya Emrah Napari Jabri. Saya Aitan Bawang. Happy watching, guys! Tsunami adalah gelombang raksasa yang terjadi karena adanya pergerakan di dasar laut. Secara etimologi, kata tsunami berasal dari dua kata, yaitu stu yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Karakteristik tsunami. Yang pertama, tinggi gelombang tsunami di tengah lautan mencapai kurang lebih 5 meter. Yang kedua, secara bersamaan, gelombang tsunami akan mencapai pantai dengan tinggi hingga 30 meter. Ketiga, panjang gelombang tsunami 50-200 km lebih besar dari gelombang pasang laut 50-150 km. Yang keempat, gelombang tsunami berlangsung ketika 10-60 menit. Jenis-jenis tsunami. 1. Tsunami tektonik. 2. Tsunami vulkanik. 3. Tsunami longsor bawah laut. 4. Tsunami meteoroid. 5. Dan yang terakhir, tsunami tektonik kegempaan. Tipe-tipe tsunami. Yang pertama, tsunami lokal. 2. Tsunami regional. 3. Tsunami jauh. Dan yang terakhir, tsunami mega tsunami. Tsunami terjadi karena beberapa faktor sebagai berikut. Pertama, gempa bumi. Gempa bumi adalah salah satu penyebab utama yang terjadi ketika gempa bumi di dasar laut terjadi. Pergesekan lempeng tektonik yang dapat menghasilkan gelombang tsunami. 2. Aktivitas vulkanik. Letusan gunung berapi di bawah laut menyebabkan material vulkanik dari batuan dapat jatuh ke dalam laut menciptakan gelombang besar yang menjalar ke arah pantai. 3. Longsor bawah laut. Ketika material di dasar laut longsor, air atasannya akan terganggu dan menciptakan gelombang besar yang menjalar ke arah pantai. Keempat, meteoroid. Ketika meteoroid jatuh dan menghantam laut dengan kekuatan besar, gelombang besar akan menghantam laut dengan kekuatan besar akan terbentuk menjalar ke arah pantai. 5. Gelombang pembangkit tsunami. Beberapa peristiwa seperti letusan bawah laut, runtuhan gunung berapi, atau bahkan letusan nuklir di bawah laut dapat menciptakan gelombang pembangkit tsunami yang akan menjalar ke arah pantai dan dapat menyebabkan kerusakan yang besar. Pemicu awal tsunami biasanya adalah peristiwa gempa bumi di dasar laut. Gempa bumi terjadi ketika lempeng tektonik di bawah laut saling bergeser atau terjadi subduksi, yaitu salah satu lempeng tektonik terdorong di bawah lempeng lain. Pergeseran ini menciptakan perubahan tiba-tiba pada volume air laut. 2. Pergeseran lempeng tektonik menyebabkan perubahan tiba-tiba pada permukaan laut. Ini menciptakan gelombang awal yang disebut gelombang pembangkit atau gelombang tsunami. Gelombang ini memiliki periode yang panjang dan energi yang besar. Yang ketiga, gelombang tsunami kemudian menjalar melalui lautan dengan kecepatan yang sangat tinggi, mencapai lebih dari 900 km per jam di perairan dalam. Namun, di perairan dangkal kecepatan gelombang akan melambat dan amplitudonya akan meningkat. Yang keempat, ketika gelombang tsunami mendekati pantai, kedalaman air di perairan dangkal semakin berkurang. Hal ini menyebabkan energi gelombang meningkat secara signifikan. Yang kelima, ketika gelombang tsunami mencapai pantai, terjadi fenomena yang disebut pemecahan gelombang atau run up. Gelombang yang tinggi dan kuat akan membanjiri daratan dengan kecepatan tinggi dan menyebabkan kerusakan yang parah dan banjir di daerah pesisir.
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. 2. Memberikan peluang bagi para ilmuwan untuk mempelajari fenomena ini lebih dalam. Dampak negatif tsunami. Yang pertama, kerusakan infrastruktur yang parah seperti pada bangunan, jembatan, jalan, dan fasilitas publik lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar dan membutuhkan waktu dan sumber daya yang signifikan untuk memulihkannya. Yang kedua, menyebabkan banyak korban terluka atau bahkan kehilangan nyawa. 3. Tsunami dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem pesisir seperti hutan bakau, terumbu karang, dan habitat laut lainnya. Air asin yang terbawa juga dapat mencemari sumber air tawar sehingga mengganggu kehidupan hewan dan tumbuhan. Dan yang keempat, tsunami juga memberikan dampak psikologis bagi korban mulai dari trauma, kehilangan keluarga, dan ketakutan. Mitigasi sebelum dan saat terjadinya tsunami. 1. Nyalakan radio untuk mengetahui apakah tsunami terjadi setelah adanya gempa bumi di sekitar wilayah pantai. 2. Cepat bergerak ke dataran tinggi dan tinggallah di sana sementara waktu. 3. Jauhi pantai. Jangan pernah menuju ke pantai apabila Anda melihat gelombang. 4. Waspada apabila terjadi air surut di pantai. Jauhi pinggir pantai. Ini merupakan peringatan tsunami yang harus dilakukan. Mitigasi sudah adanya bencana tsunami. 1. Jauhi area yang tergenang dan rusak sampai ada informasi aman dari pihak berwenang. 2. Jauhi reruntuhan di dalam air. Hal ini dipengaruhi terhadap keamanan perahu penyelamatan dan orang-orang sekitar. 3. Utamakan keselamatan Anda, bukan barang-barang Anda. Video pembahasan materi tsunami dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.